Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Juwita Yanti, saya dari jurusan Hukum Tata Negara. Saya akan menyampaikan tugas dari Bapak Herpin Yogi Pradita, MHI. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Makna hakikat suatu menurut filsafat. Definisi hakiki adalah pernyataan hakikat sesuatu yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat itu. Definisi yang disebut dalam ilmu logika sebagai memuat dan menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat dan perbedaan spesifik. Jenis ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat suatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan dari jenis geniusnya. Misalnya, berakat budi membedakan manusia dari hewan. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Bagi bermasyarakat maupun aturan bernegara, hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofi tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam begitu kehidupan masyarakat melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijam, ulama, fatwa, lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyri. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. 1. Wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. Perbincangan dengan penutup mata. Kebenaran filosofi tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. 2. Segala hal atau sekalian alam, artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. 3. Sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur
mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahap-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. 4. Radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radikal artinya akar, yang juga disebut sebagai ciri khas berpikir filosofi. Perbedaan dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati. 5. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jika filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi bicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. 2. Berhubungan dengan alam semesta yang bersifat dan berbentuk oleh hukum perubahan. 3. Segala sesuatu yang rasional dan irasional, semua yang bersifat natural dan supernatural. 5. Berhubung dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. 6. Sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. 7. Berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua berdasarkan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. 8. Berhubung dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. 9. Berhubungan dengan kebenaran spekulasi yang bersifat rasional tanpa batas hingga berlaku pemahaman dialektis terhadap sebagian penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan antitesis, dan terciptanya sintesis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.